Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Nimastiara Siva dari kelas 03 SIT M 002 dari Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit hasil dari badan novel yang sudah saya lakukan. Untuk novelnya sendiri berjudul Karena Menikah Tak Sebercanda Itu, karya dari Amar Arisalah. Di dalam novel ini berisi 25 bab dan juga 200 halaman. Dan di dalam novel ini membahas hal-hal apa saja sih yang perlu kita lakukan atau perlu kita tuntaskan sebelum kita ke jenjang yang lebih serius oleh pasangan kita, atau yang biasa kita ketahui dengan kata menikah. Jadi untuk sinopsisnya adalah menikah tidak hanya dimulai dari mencari jodoh, tetapi menikah juga dimulai dari menata hal-hal dalam diri, dan setelah semua luka di masa lalu berhasil kau ikhlaskan. Jadi ketika kita ingin menikah, kita tidak hanya terfokuskan oleh si calon pasangan kita ini. Calon pasangan kita ini sholat 5 waktunya dijalankan tidak ya? Atau calon pasangan kita ini masakannya enak tidak ya? Karena pada dasarnya adalah jodoh cerminan dari diri sendiri. Jadi ketika kalian semua ingin mendapatkan jodoh yang seperti itu, ya kalian juga harus bisa mengupgrade diri kalian. Setidaknya kalian memahami basic-basic masakan, atau kalian juga melaksanakan sholat 5 waktu dengan tertib. Jadi di sini saya mengajak kepada teman-teman semua untuk bisa terfokuskan kepada diri masing-masing dan terus bisa mengupgrade diri kita sendiri. Jadi kalian harus pastikan kepada diri kalian ketika kalian sudah siap untuk serius oleh pasangan kalian, kalian harus bisa mengikhlaskan rasa sakit yang terjadi di masa lalu kalian. Karena yang dikhawatirkan ialah ketika kalian sudah berumah tangga, tapi kalian masih belum bisa mengikhlaskan nih dengan rasa sakit yang terjadi di masa lalu. Yang dikhawatirkan kalian akan melampiaskan kepada pasangan kalian sehingga terjadi perpecahan di dalam rumah tangga tersebut. Di sini saya tidak mengajak kalian semua untuk melupakan apapun yang terjadi di masa lalu kalian, karena saya pribadi pun masih mengingat betul, mengingat jelas hal-hal yang menyakiti saya di masa lalu saya. Tetapi saya sudah bisa ikhlas. Jadi ketika hal-hal tersebut datang ke pikiran saya hanya ya udah, karena saya sudah ikhlas. Dan di sini saya mengajak kepada teman-teman semua untuk mulai belajar mengikhlaskan hal-hal yang terjadi di masa lalu kalian. Kita semua sudah berada di usia yang tidak bisa disebut dengan anak-anak lagi atau kanak-kanak. Jadi kita harus bisa memilih mana yang harus dipikirkan dan mana yang jangan dipikirkan. Dan di halaman 18 di bab pertama ini ada kutipan. Ada beberapa pertanyaan yang sama, bagaimana jika aku tidak mau menikah seumur hidup? Dan di sini saya memberi judul belajar untuk mengikhlaskan rasa sakit di masa lalu. Sebenarnya ini masih sama ya dengan poin sebelumnya yang membahas tentang mengikhlaskan. Dan di bab ini tuh seperti membahas rasa trauma, sehingga dia menyimpulkan seperti bagaimana ya kalau aku ini nggak mau menikah seumur hidup. Mungkin rasa trauma ini bisa berasal dari mantan yang kasar, mantan yang ringan tangan, suka memukul atau berbicara yang kasar kepada pasangannya, dan juga bisa saja seseorang yang melihat rumah tangga dari ayah dan ibunya ini sering bertengkar. Di halaman 18 di bab 1 terdapat kalimat, engkau berdoa, menangis, mengajukan segala keberatan kisah-kisah yang terjadi kepada Allah dalam salat-salat yang panjang. Dan di sini saya memberi judul menyertakan Allah dan doa dalam kegiatan sehari-hari. Jika kita yang beragama muslim, menurut saya ini bukan lagi hal yang aneh, bukan lagi hal yang tidak seharusnya kita tidak lakukan. Jadi di sini saya mengajak kepada teman-teman semua yang terutama beragama Islam untuk selalu menyertakan Allah dan doa dalam kegiatan kita. Apapun kegiatan kita, kita tetap harus berdoa dan meminta kepada Allah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mau diri kita ini lagi diberi kesenangan atau kesedihan, kebahagiaan, kedukaan, kita wajib tetap dan harus menyertakan Allah dan meminta doa kepada Allah supaya kedepannya menjadikan diri kita ini lebih baik dari sebelumnya. Contohnya seperti ini, ketika kalian sedang diberi kebahagiaan, kalian lupa nih gak berdoa untuk kedepannya menjadikan diri kalian lebih baik.
kalian bisa aja mendapatkan apes di hari itu juga, atau hari esoknya itu akan menjadi hari yang buruk untuk kalian. Jadi di sini saya hanya mengingatkan, dan saya juga mengajak kepada teman-teman semua, terutama yang beragama Islam, jangan lupa untuk selalu menyertakan Allah dan meminta doa untuk diri kalian supaya kalian kedepannya menjadi kepribadian yang lebih baik. Dan di bab 2 di halaman 24 terdapat kalimat menjadi dewasa artinya punya batas kekebalan yang lebih baik atas segala omongan orang jahat, atas segala keluhan orang lain tentang dirimu, mampu memilih mana yang harus ditangisi dan mana yang jangan dipikirkan. Dan di situ saya memberi judul, jangan mudah memikirkan omongan orang lain tentang dirimu. Karena menurut saya di usia kita yang saat ini, kita tidak penting, kita tidak perlu untuk memikirkan, mendengarkan perkataan dari orang lain tentang diri kita. Sebenarnya nggak ada salahnya ya ketika kita mendengarkan perkataan buruk tentang diri kita dari mulut orang lain. Tetapi dengan satu syarat, kita harus menjadikan perkataan buruk itu sebagai motivasi, sebagai pembelajaran. Contoh, ini pernah terjadi kepada diri saya sewaktu saya masih sekolah. Saya mendapatkan perkataan kurang mengenakan dari teman saya yang seperti ini. Dia berkata kayak, Dinda mukanya rusak ya, nggak pakai skincare. Iya, saya memang nggak pakai skincare waktu saya masih sekolah karena belum ada dananya. Tapi alhamdulillah ketika saya sudah bekerja dan saya memiliki penghasilan sendiri, saya bisa membeli skincare. Sehingga saya menggunakan skincare, saya belajar tentang skincare, sehingga saya mendapatkan hasil yang cukup memuaskan bagi diri saya. Dan bahkan teman-teman saya yang dulu mencemoohkan perkataan kurang mengenakan itu, dia suka bertanya nih sama saya kayak, Din, skincare yang cocok untuk muka kering itu apa sih? Dan lain-lain. Hal kayak gitu perlu kita jadikan pembelajaran kepada diri kita. Jadi gak ada salahnya ketika kalian mendengarkan, memikirkan omongan jelek tentang diri kalian dari mulut orang lain, itu gak ada salahnya. Tapi harus kalian jadikan sebuah pembelajaran, harus kalian jadikan sebuah motivasi untuk diri kalian ke depannya. Jangan cuma dipikirin nanti yang ada overthinking dan hasilnya gak ada. Itu jangan, karena gak akan kepake di hidup kalian. Di halaman 27 di bab 3 terdapat kutipan, engkau diteror dengan kalimat kutukan. Biasanya sifat anak tak jauh dari sifat orang tuanya, dan melapangkan hatimu adalah jalan penawarnya. Dan di sini saya memberi judul, memaafkan segala perkataan buruk orang lain tentang dirimu. Mungkin di antara kalian semua nih pernah ada yang waktu kecilnya mencuri, walaupun hanya sekali. Namanya anak kecil ini masih belum bisa membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang salah. Mungkin ketika kita melakukan hal tersebut, kita nggak tahu nih ini adalah hal yang terpuji atau tidak. Dan orang yang melihat hal tersebut akan beranggapan bahwa biasanya sifat anak ini nggak jauh dari sifat orang tuanya. Berarti mereka menyimpulkan kalau anak ini pernah mencuri, berarti orang tuanya ini juga pernah mencuri. Mungkin perkataan-perkataan seperti ini akan menyakiti hati kita semua, dan di sini saya mengajak kalian semua untuk bisa mengikhlaskan, memaafkan segala perkataan buruk orang lain tentang dirimu. Dan bahkan sampai detik ini dan juga hari ini kita tidak bisa memaksakan kepada semua orang untuk selalu berkata manis tentang diri kita, terhadap diri kita apapun yang kita lakukan. Ketika kita melakukan hal yang positif, belum tentu di mata orang lain itu adalah suatu hal yang dibenarkan. Dan menurut saya pribadi, ketika kita terus-terusan mendengarkan perkataan orang lain, terutama itu perkataan cemoohan atau perkataan yang menyakiti hati kita, itu nggak ada untungnya buat kita. Jadi di sini saya mengajak kepada teman-teman semua untuk bisa memaafkan segala perkataan buruk tentang diri kita dari mulut orang lain. Pada bab ini dan di halaman ini masih sama seperti sebelumnya. Di sini membahas tentang mengikhlaskan, memaafkan, merelakan hal-hal yang menyakiti kita di masa lalu. Dan di sini yang menyakiti adalah ibu, di mana orang yang telah melahirkan kita, orang yang seharusnya memberi kasih sayang kepada sang anak. Mungkin di antara kalian semua contohnya, ada yang memiliki ibu yang sikapnya ini kasar, yang ringan tangan atau mulutnya suka berkata hal-hal yang tidak baik ketika ia marah. Tapi bagaimanapun juga seburuk-buruknya ia adalah orang yang melahirkan kita.
dan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi saya mengajak kepada teman-teman semua untuk bisa mengikhlaskan pelan-pelan, merelakan rasa sakit yang kita dapat dari ibu kita. Di halaman 36 di bab 5 ini terdapat kutipan, carilah calon pasangan yang benar-benar mau menyetujui cita-citamu, dan engkau pun setuju dengan cita-citanya. Kau sepakati dulu dengan dirimu bahwa apapun yang terjadi, cita-cita baikmu jangan sampai hilang karena pernikahan. Dan di sini saya memberi judul, carilah pasangan yang membangun cita-citamu. Karena memang ada beberapa pasangan yang suka pro dan kontra dalam hal apapun itu. Contohnya seperti ini, ada seorang perempuan yang bercita-cita ingin memberi makan kucing-kucing jalanan. Menurutnya itu adalah cita-cita yang mulia dan cita-cita yang baik. Tetapi si pihak laki-laki ini tidak menyetujuinya, karena menurutnya kucing-kucing jalanan atau kucing-kucing liar ini menebarkan virus atau penyakit. Dan di sini saya mengajak kepada kalian semua untuk bisa memilih pasangan lagi ketika kalian sudah ke jenjang yang ingin serius oleh pasangan kalian. Dan di sini saya mengajak kepada kalian semua untuk mencari pasangan yang menyetujui cita-cita kalian. Dan di halaman 39 di bab 6 terdapat kutipan, carilah guru, mintalah ia menyimak hafalanmu, memohonkan padanya merangkai untai demi untai hukum ibadah, halal dan haram, adab dan juga akhlak. Di sini saya memberikan judul mendekatkan diri kepada guru. Kenapa sih kita harus mencari guru dan apa pentingnya guru di zaman sekarang ini? Karena menurut saya pribadi di zaman sekarang ini banyak ya hal-hal tidak terpuji yang sudah dinormalkan oleh orang-orang, seperti seks bebas, minum-minuman beralkohol, dan lain-lain. Dan di sini saya mengajak kepada kalian semua untuk bisa mencari guru, mencari seseorang yang untuk kita jadikan panutan. Karena dari guru inilah kita bisa mendapatkan hal-hal positif, pelajaran-pelajaran baru yang sebelumnya kita tidak tahu untuk kita gunakan sebagai bekal di kemudian hari. Jadi di sini saya mengajak kepada kalian semua untuk bisa mencari guru, untuk bisa menjadikannya guru sebagai tempat kita berkeluh kesah kepadanya agar kita mendapatkan pencerahan yang baik untuk diri kita ke depannya. Di halaman 47 di bab 7 terdapat kutipan, Al-Quran adalah obat. Orang yang pemarah, orang yang sering tersinggung, mudah iri hati melihat keberhasilan orang lain, atau kurang sabar bisa jadi dapat diobati dengan membaca dan juga menghafal dan mempelajari lalu mengamalkan isi Al-Quran. Di sini saya memberi judul, Al-Quran adalah obat dari segala hal. Karena kan perasaan orang itu sangat susah ditebak ya. Kadang kita nggak tahu ada seseorang yang mungkin orangnya ini gampang marah, orang ini gampang iri hati, dengki. Jadi di sini saya mengajak kepada kalian semua, terutama untuk yang beragama Muslim, untuk ditingkatkan lagi nih kerajinannya membaca Al-Quran, supaya penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita ini bisa hempas, bisa hilang, dan kita bisa senang ketika melihat keberhasilan orang lain. Pada halaman 53 di bab 8 terdapat kutipan, kita mengaji, kita tingkatkan keimanan itu agar kita selalu merasa ridho dan siap menghadapi apapun ujian dari Allah. Bahkan rumah tangga para sahabat Nabi saja begitu berwarna. Itu terjadi saat mereka ada di sekeliling Nabi. Dan di sini saya memberi judul tingkatkan keimanan kita dengan mengaji. Pada bab ini itu membahas tentang rumah tangga dari sahabat-sahabat Nabi. Para sahabat-sahabat Nabi ini berada di dekat orang yang istimewa, yaitu Nabi. Mereka saja masih merasakan yang namanya warna-warni dari isi rumah tangga tersebut. Ada juga para sahabat Nabi yang merasakan perselingkuhan, yang ia diselingkuhi oleh istrinya sendiri. Istrinya ini berselingkuh dengan pria lain, dan sahabatnya Nabi ini mengadukan kejadian itu kepada Nabi.
Apalagi kita orang yang belum tentu dekat dengan Nabi. Kita jauh dari zamannya Nabi. Maka dari itu di sini saya mengajak kepada kalian semua untuk kita bisa tingkatkan keimanan melalui mengaji. Kita mencari guru, kita mengaji, kita terus-terusan berdekat diri kepada guru tersebut agar kita mendapatkan hal-hal positif, pencerahan-pencerahan ilmu dari guru tersebut. Sehingga kita bisa terjauhkan dari hal-hal yang namanya perselingkuhan di dalam rumah tangga. Di halaman 59 di bab 9 terdapat kutipan, "Aku tak bisa main-main lagi, aku tak bisa larut lagi, aku tak boleh terjebak semata dalam kekaguman atau kerinduan yang semata." Dan di sini saya memberi judul, "Jangan berlarut-larut dalam permainan semata." Jadi memang jika dari diri kalian ini sudah merasa siap untuk menikah, dan menurut saya tidak ada salahnya jika kalian mempercepat hubungan itu, mempercepat untuk menikah maksudnya. Karena untuk apa hubungan berlama-lama jika masih belum ada ikatan, masih belum pasti, dan masih di dalam kerinduan yang semata saja tidak jelas hubungannya akan dibawa kemana. Karena kan jika laki-laki dan perempuan ini belum menikah, mereka ini masih terombang-ambing nih hubungannya, masih belum jelas mau kemana juga. Dan ya saya mengajak kalian yang udah siap untuk menikah, kalian bisa langsung saja segerakan untuk menikah, jangan ditunda-tunda. Di halaman 74 di bab 11 terdapat kutipan, "Tidak perlu marah atau sakit hati kalau engkau ditolak oleh gadis kesayanganmu lantaran belum bekerja. Allah sedang menunjukimu bahwa semua perempuan harus dinafkahi." Dan di sini saya memberi judul, "Kewajiban menafkahi istri." Karena memang pada dasarnya menafkahi istri adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh seorang suami. Dan untuk kalian laki-laki, jika kalian memang sudah serius oleh satu perempuan, dan kalian pastikan nih sebelum melamar si perempuan tersebut, kalian pastikan dari segi keuangan kalian ini seperti apa. Jika memang belum stabil, ya pastikan dulu kalian ini memiliki tabungan, atau kalian ini memiliki pekerjaan yang sekiranya bisa nih mencukupi kehidupan kalian dan istri kalian kelak. Dan saya di sini mengajak kepada laki-laki semua, mungkin kalian bisa lebih rajin lagi, lebih giat lagi bekerjanya, atau jika kalian memang belum mendapatkan pekerjaan, kalian juga bisa mencoba untuk membuka usaha atau hal apapun lah yang sekiranya ini menghasilkan uang, supaya kalian ini ada jaminan nih ini untuk menafkahi istri kalian kelak. Di halaman 85 di bab 12 terdapat kutipan, "Tidaklah engkau merasa sungkan kepada Allah yang menyembunyikan auratmu dari manusia, dan kini engkaulah yang membukanya." Di sini saya memberi judul, "Malulah kepada Allah yang selalu mengawasimu." Mengajak kepada perempuan-perempuan semua untuk bisa selalu istiqomah dalam menjaga aurat-aurat kita. Jangan sampai kita kebablasan nih untuk kita menunjukkan aurat kita kepada orang-orang yang jelas-jelas bukan mahramnya, karena ini akan menjadi dosa untuk diri kita masing-masing. Karena memang di agama Islam ini semua wanita ini diwajibkan untuk menutup aurat. Karena banyak ya di zaman sekarang perempuan-perempuan yang berani membuka auratnya di depan atau di hadapan laki-laki yang bukan jelas-jelas mahramnya, dan ini merupakan salah satu perbuatan yang dosa dan dibenci oleh Allah. Karena pada dasarnya Allah selalu melihat apapun yang hambanya lakukan. Pada halaman 104 di bab 16 terdapat kutipan, "Paras memang menjadi salah satu alasan mengapa kita menyukai dan menikahi seseorang. Kita diciptakan Allah dalam keadaan menyukai keindahan, termasuk keindahan paras." Dan di sini saya memberi judul, "Tak hanya paras namun juga hatinya." Karena memang kita juga nggak bisa munafik ya, karena banyak orang yang menikahi seseorang karena memang parasnya, entah itu parasnya ganteng atau cantik, jadi sehingga membuat kita ini merasa, wah aku mau nih nikah dengan dia. Padahal yang ganteng dan cantik parasnya belum tentu memiliki akhlak yang baik. Jadi di sini saya mengajak kepada teman-teman semua untuk memilih pasangan tak hanya dari parasnya saja, tetapi juga dari hatinya. Bagaimana perilaku dia, bagaimana cara dia mengontrol emosi,
bagaimana cara dia berbicara kepada lawan jenis, bagaimana cara dia menyikapi suatu masalah. Kan banyak juga nih yang tampangnya cantik atau ganteng tapi memiliki akhlak yang kurang baik, suka berkata kasar, berkata tidak jujur, dan lain-lain. Jadi di sini saya mengajak kepada teman-teman semua untuk mencari pasangan gak hanya dilihat dari fisik saja, tetapi juga dilihat dari hatinya, bagaimana dirinya itu. Di halaman 135 di bab 19 terdapat kutipan, "Ya, silakan cari orang-orang terbaik, tetapi tetaplah sadar bahwa mereka adalah manusia yang Allah sembunyikan aibnya." Dan di sini saya memberi judul "Terima Dirinya dan Masa Lalunya." Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna dan ia bersih dari aib-aib tersebut. Banyak sekali orang-orang yang memiliki aib-aib yang cukup banyak, dan jika kalian mencari pasangan yang mungkin memang orang ini bersih dari aib, orang ini suci, mungkin menurut saya kalian tidak akan menemukannya dan tidak akan mendapatkannya. Karena pada dasarnya manusia ini banyak sekali memiliki aib, segudang aib, tetapi Allah masih menyembunyikan aib-aib tersebut. Di halaman 139 di bab 20 terdapat kutipan bahwa kebahagiaan rumah tangga juga bisa datang dari senangnya memandang paras pasangan kita. Dan di sini saya bertanya kepada kalian, dan ini judul saya, salahkah kita memandang fisik? Seperti pada bab sebelumnya, menurut saya ini nggak salah ya, dan kita ini juga tidak bisa munafik. Karena pada dasarnya kita akan senang jika memiliki pasangan yang enak dilihat, pasangan yang menurut kita ini ganteng atau cantik. Kita akan senang, bukan? Jadi menurut saya ini nggak ada salahnya selagi si orang itu mau dengan diri kita. Contohnya ketika kita memang sedang merasa jenuh atau capek, dan kita pulang ke rumah nih, kita melihat paras dari si pasangan kita yang menurut kita ini ganteng atau cantik, pasti diri kita ini akan merasa senang dan capeknya itu akan sedikit berkurang. Dan menurut saya ini gak ada salahnya ya. Di halaman 146 di bab 21 terdapat kutipan, "Hargailah jika orang tuamu tidak menerima calonmu hanya karena suku, berbeda pulau, atau pekerjaan. Itu semua adalah ujian ketaatan kita kepada kedua orang tua." Jadi di sini saya memberi judul pertanyaan, lalu apa? Dan di sini saya akan menjelaskan kedudukan orang tua ini apa sih pentingnya. Orang tua ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan juga mulia, di mana ketaatan dalam keduanya dalam kebaikan adalah suatu keharusan dan kewajiban yang harus kita jalani. Mana artinya keduanya merupakan jalan menuju surganya Allah. Sampai-sampai Allah ini menjelaskan bagaimana cara berperilaku baik kepada kedua orang tua di saat keduanya sudah lanjut usia. Di sini saya mengajak kepada teman-teman semua, kalian semua harus bisa menaati kedua orang tua apapun keputusannya. Dikarenakan contohnya, ketika kita masih kecil, ketika kita masih belum mengerti apapun, kedua orang tua ini adalah guru pertama kita. Orang yang mengajari kita semuanya, orang yang mengajari kita bagaimana cara berjalan, bagaimana cara berbicara, itu semua diajarkan oleh kedua orang tua. Maka dari itu kita harus membalasnya seperti apa sih? Salah satu balasan yang terbaik untuk orang tua adalah menaatinya, menurutinya, selagi itu bukanlah perintah-perintah yang menjerumuskan kalian. Di halaman 165 di bab 23 terdapat kutipan, "Belajar tidak menggunakan tanganmu selain untuk menulis dan juga bekerja." Dan di sini saya memberi judul, "Ajari dirimu untuk tidak berteriak dan juga memukul." Karena kekerasan dalam rumah tangga ini bukanlah suatu hal yang diperbolehkan. Untuk belajar mengontrol emosi lagi sebelum menikah, dikarenakan hal-hal seperti ini, seperti KDRT ini yang sangat dikhawatirkan, terutama untuk kaum wanita. Contohnya, jika kalian tidak bisa mengontrol emosi, sewaktu-waktu nih, di dalam rumah tangga kalian ini ada hal yang membuat kalian ini emosi. Ini bisa akan menjadi fatal. Kalian bisa saja memukul atau menjadi ringan tangan. Dan di sini saya mengajak kepada teman-teman semua untuk tidak membiasakan menggunakan tangan
selain untuk menulis dan juga bekerja. Dan saya juga mengajak untuk bisa kalian semua ini mengontrol emosinya, supaya menghindari hal-hal seperti itu bisa terjadi kepada diri kita dan juga kepada pasangan kita kelak. Di halaman 191 di bab 25, terdapat kutipan seperti ini. Jika engkau mencintai fisik itu akan segera binasa. Dan di sini saya memberi judul, lalu mencintai apa lagi selain fisik? Jadi fisik itu nggak akan selamanya sama ya. Fisik itu akan menua seiring berjalannya waktu. Jadi jika kita hanya mencintai fisik dari pasangan kita kelak, kita akan mudah ngerasa jenuh ataupun bosan. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya, kalian nyari pasangan yang cuma memandang dari fisiknya aja, dari luarnya aja. Padahal kenyataannya seiring berjalannya waktu yang kalian butuhkan bukanlah kecantikan atau ketampanan dari pasangan kalian, melainkan itu yang kalian butuhkan adalah rasa nyaman sebagai teman ngobrol yang nantinya menemani kalian di masa tua. Jadi di sini ajakan saya untuk kalian adalah jangan hanya mencari pasangan yang dilihat dari fisiknya. Wah, ini dia cantik nih, wah ini dia ganteng nih, yaudah deh aku mau sama dia aja, deketin dia aja, pepet dia terus. Jangan kayak gitu. Jadi kita juga harus melihat dari sisi kenyamanan, kenyambungan kita untuk ngobrol dengan dirinya. Karena ya itu yang akan kita butuhkan ketika kita semua sudah menua kelak. Di halaman 194 di bab 25 terdapat kutipan, menikahlah dan jatuh cintalah dengan rumah tenang dan juga indah, tanpa suara dan kata-kata yang menyakitkan dari lisan salah seorang penghuninya. Di sini judulnya, tak hanya fisik, sikap juga menjadi kenyamanan di dalam suatu hubungan. Dan di sini saya mengajak kalian semua untuk mencari pasangan tak hanya selalu tentang fisik dan juga fisik. Kalian ini juga harus bisa memerhatikan bagaimana sikap pasangan kalian ketika dia sedang mengontrol emosinya, bagaimana cara dia menanggapi suatu masalah. Contoh, ketika kalian menikah dengan orang yang keras kepala, ia senang sekali mengomentari hal-hal yang sepele sehingga membuat rumah ini menjadi rame, membuat rumah ini menjadi berisik dan juga membuat kalian ini kupingnya jadi keberisikan karena ocehan-ocehan dari dia. Itu tuh gak akan membuat kalian betah di rumah, bukan? Masih di halaman 194 di bab 25 terdapat kutipan, menikahlah dengan mulut yang sudah lupa cara membuat kalimat untuk menyinggung orang lain. Di sini saya memberi judul, belajar mengontrol ucapanmu. Jangan menyakiti diri kalian dengan cara satu rumah dengan orang yang mulutnya tajam. Senang sekali membuat hati orang di sekelilingnya ini merasa sakit. Contohnya seperti ini. Jika kalian serumah dengan orang yang perkataannya ini sering membuat kita sakit hati, apa iya kalian ini akan nyaman ada di dekat orang kayak gitu? Kan enggak kan? Maka dari itu saya mengajak kalian semua, mengajak teman-teman semua untuk belajar menjaga lisan kita agar orang di sekeliling kita ini merasa nyaman dengan keberadaan diri kita. Ataupun sebaliknya, kita pun juga nggak akan merasa nyaman nih kalau berada di dekat orang yang lisannya ini tajam, lisannya ini senang mengomentari hal-hal yang ada di sekelilingnya dengan komentar-komentar yang selalu saja negatif. Itu membuat diri kita sendiri pun merasa tidak betah nih berada di dekat orang yang seperti itu. Maka dari itu, sebelum memulai dari orang lain, kita mulai dulu dari diri kita. Masih di halaman 194 di bab 25, di sini terdapat kutipan, menikahlah, tapi jangan dengan standar kebahagiaan orang lain. Dan di sini saya memberi judul, berhenti membandingi kebahagiaanmu dengan orang lain. Karena pada dasarnya standar kebahagiaan orang itu jelas berbeda. Jadi jangan suka membanding kebahagiaan pasanganmu dengan pasangan orang lain. Kebiasaan ini sangatlah buruk dan tidak bagus. Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain ini menjadi pemicu kita untuk tidak bahagia. Karena memang pada dasarnya isi rumah tangga itu kan gak selalu mulus-mulus aja. Ada saja warna-warninya, ada saja perdebatan-perdebatan kecilnya. Di sini saya mengajak kepada teman-teman semua untuk kalian menciptakan dan fokus nih kepada kebahagiaan pasangan kalian kelak. Daripada kalian harus fokus memperhatikan dan terus membandingkan kebahagiaan kalian dengan pasangan yang lainnya.
Di halaman 196 di bab 25 terdapat kutipan, "Berbahagialah bukan dengan gaya bahagia teman mewahmu. Berbahagialah tanpa kepalsuan benda-benda mahal yang selalu dikira dapat mendamaikan rumah tanggamu." Dan di sini saya memberi judul, "Sudahkah kau merasa bahagia?" Oke, untuk contohnya seperti ini. Banyak ya orang-orang kaya yang mungkin tidak merasa beruntung atau tidak merasa bahagia di dalam rumah tangganya. Jadi menurut saya pribadi, kunci kebahagiaan di dalam rumah tangga itu bukan hanya perihal rumah bagus atau baju bagus atau barang-barang mewah lainnya, tetapi kebahagiaan itu tercipta jika kita bisa merasakan bersyukur atas segala hal yang kita punya. Di sini saya mengajak nih kepada kalian semua, kepada teman-teman semua, untuk selalu merasakan cukup dan juga selalu merasakan bersyukur, karena itulah kunci kebahagiaan hidup kita. Baik semuanya, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada ketidakjelasan di dalam penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.